Halo teman-teman semua, jadi pada saat ini saya akan membawakan materi Return on Investment atau yang juga sering disebut pengembalian dalam suatu investasi. Pembahasan yang pertama, apa itu pengembalian investasi atau yang disingkat ROI? Nah, jadi Return on Investment atau ROI adalah rasio keuangan. Rasio keuangan dibuat dengan menggunakan nilai numerik yang diambil dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berarti tentang perusahaan yang digunakan untuk menghitung manfaat yang akan diterima investor sehubungan dengan biaya investasi mereka. Hal ini paling umum diukur sebagai laba bersih atau pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah item baris utama, tidak hanya dalam laporan laba rugi, tetapi juga dalam ketiga laporan keuangan inti. Meskipun diperoleh melalui laporan laba rugi, laba bersih juga digunakan dalam laporan neraca dan arus kas. Selanjutnya, kita akan membahas formula ROI. Ada beberapa versi rumus ROI, dua yang paling umum digunakan ditunjukkan di bawah ini. ROI sama dengan pendapatan bersih dibagi biaya investasi, atau ROI sama dengan keuntungan investasi dibagi basis investasi. Versi pertama rumus ROI, laba bersih dibagi biaya investasi adalah rasio yang paling umum digunakan. Cara termudah untuk memikirkan rumus ROI adalah mengambil beberapa jenis keuntungan dan membaginya dengan biaya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu memiliki ROI yang baik atau buruk, penting untuk meminta mereka menjelaskan dengan tepat bagaimana mereka mengukurnya. Contoh perhitungan formula ROI. Seorang investor membeli properti A senilai $500.000. 2 tahun kemudian, investor menjual properti itu seharga $1 juta. Menggunakan rumus keuntungan investasi dalam kasus ini, yaitu ROI sama dengan 1 juta dikurang 500.000 dibagi 500.000, sama dengan 1 atau 100%. Manfaat formula ROI. Ada banyak manfaat menggunakan rasio laba atas investasi yang harus diperhatikan oleh setiap analisis. Yang pertama, sederhana dan mudah dihitung. Yang kedua, dipahami secara universal. Selanjutnya, batasan formula ROI. Meskipun rasio seringkali sangat berguna, ada juga beberapa batasan pada rumus ROI yang penting untuk diketahui. Investor perlu membandingkan dua instrumen dalam periode waktu yang sama dan keadaan yang sama.
Formula ROI tahunan. Salah satu kelemahan dari metrik laba atas investasi tradisional adalah tidak memperhitungkan periode waktu. Misalnya, pengembalian 25% selama 5 tahun dinyatakan sama dengan pengembalian 25% selama 5 hari. Tapi jelas, pengembalian 25% dalam 5 hari jauh lebih baik daripada 5 tahun. Alternatif untuk formula ROI. Ada banyak alternatif rasio laba atas investasi yang sangat umum. Ukuran pengembalian yang paling rinci dikenal sebagai tingkat pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih proyek menjadi nol. Dengan kata lain, itu adalah tingkat pengembalian tahunan gabungan yang diharapkan yang akan diperoleh dari sebuah proyek atau investasi. Ini adalah ukuran dari semua arus kas yang diterima selama masa investasi yang dinyatakan sebagai tingkat pertumbuhan persentase atau persen tahunan. Nah, teman-teman, tadi saya sudah membahas pengertian secara umum tentang return on investment. Sekarang saya akan memberikan contoh yang lebih rinci tentang return on investment atau pengembalian dalam suatu investasi. Pada saat kita akan berinvestasi, tentu tujuan utama kita adalah mendapatkan pengembalian lebih banyak uang dari yang kita tanam. Tetapi dengan jumlah modal awal dan pengembalian yang bervariasi, bagaimana kita bisa tahu mana investasi yang berkinerja paling baik? Nah, disitulah pengembalian investasi atau return on investment muncul untuk mengukur seberapa manjur investasi kita. Mendapatkan return on investment seperti menanam kentang. Mengapa demikian? Karena dengan memilih menanam satu kentang daripada memakannya, kita berharap akan tumbuh menjadi lebih dari satu kentang. Tetapi, kentang itu bisa memakan waktu lama untuk tumbuh atau mungkin tidak tumbuh sama sekali. Nah, berbicara mengenai investasi, ada dua hal terpenting yang harus menjadi fokus utama, yaitu mengetahui upside dan downside dari sebuah instrumen yang diinvestasikan. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan tingkat pengembalian yang dihasilkan apabila semua berjalan dengan baik dan risiko yang mungkin terjadi apabila investasi tidak berjalan dengan semestinya. Seorang investor sebenarnya tidak hanya harus sekedar memperhatikan nilai return-nya saja, namun juga harus memperhitungkan dan mempertimbangkan tingkat risikonya. Melakukan perbandingan tingkat pengembalian dan juga tingkat risiko harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan investasi. Bisa juga dikatakan return on investment ini memperlihatkan besarnya keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari investasi terhadap jumlah uang yang telah dikeluarkan. Saya pernah membaca kata-kata tentang berinvestasi yang kira-kira bunyinya seperti ini. Dalam berinvestasi bukan hanya tentang memaksimalkan return tahunan, namun juga tentang membuat keputusan berdasarkan informasi yang mempertimbangkan risiko dan mengkombinasikan keduanya atau risk and return dalam menentukan portofolio investasi. Apa saja sumber risiko yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi? Nah, terdapat beberapa sumber risiko yang mampu mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Di antaranya adalah risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, dan risiko likuiditas. Nah, mungkin dari teman-teman masih bingung apa saja sih jenis pengembalian pada investasi. Jenis pengembalian pada investasi ini akan dihitung berdasarkan data pengembalian historis. Return realisasi ini sangatlah penting karena bisa digunakan untuk menilai performa perusahaan dan menjadi indikator dalam menilai return ekspektasi di masa depan.
Pada dasarnya, return on investment adalah rasio keuangan yang penting untuk satu, membuat keputusan pembelian aset seperti gedung, komputer, kendaraan, dan mesin produksi, dan yang kedua membuat keputusan pendanaan untuk proyek dan berbagai jenis program, contohnya program perekrutan, program pelatihan, dan program pemasaran, dan yang ketiga membuat keputusan investasi saham atau investasi pada modal ventura atau venture capital. Umumnya, setiap investasi yang bernilai ROI positif dapat dianggap sebagai investasi yang memberikan pengembalian yang baik. ROI positif menandakan bahwa total biaya investasi dapat dikembalikan dan juga dapat memperoleh laba dari sisa biaya investasi tersebut. Sedangkan ROI negatif menunjukkan pendapatan yang didapatnya tidak dapat menutupi total biaya investasi yang dikeluarkannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat pengembalian atau ROI yang lebih tinggi akan lebih baik dari tingkat pengembalian atau ROI yang bernilai rendah. Perhitungan ROI ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk investasi apapun. Manajemen perusahaan dapat menggunakan ROI ini untuk mengukur laba atas modal yang diinvestasikan. Investor dapat menggunakannya untuk mengukur kinerja saham yang mereka investasikan, sedangkan individu dapat menggunakan return on investment ini untuk mengukur laba atas aset mereka. Nah, untuk teman-teman sekalian, seperti yang sudah tertulis di gambar, marilah untuk kita berinvestasi saham bukan main saham. Karena dengan berinvestasi saham, kelak di masa depan kita akan memiliki penyimpanan yang baik dan bisa berfungsi untuk kita ke depannya. Namun dengan tetap memperhatikan risiko dan tentunya return yang ada. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mempelajari return on investment, dan tentunya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih.